السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحماته تتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم التناد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Guru-guru kita yang kita muliakan, orang-orang tua kita, Bapak Ibu, jamaah kajian kitab Al-Adhkar pada subuh Sabtu di Masjid Al-Ansar. Semua kita yang datang baik dari dekat maupun yang datang dari jauh, dari Sekarnan dan selainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan ini sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud kita menjunjung tinggi perintah Allah, perintah Rasulnya, dan agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, semoga dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, dan Allah tukarkan dengan ampunannya, dengan kasih sayangnya, dan diridhainya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada pada hari ke-17 bulan Ramadan ini. Hari nuzulul Quran, hari yaumal taqal jam'an, di mana terjadi peristiwa besar, yaitu perang Badar Kubra, yang juga terjadi pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan pertama, yaitu Nabi kita pada umur 40 tahun menerima wahyu yang pertama, diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau sudah hijrah di Madinah pada tahun kedua Hijriah, terjadilah perang Badar Al-Kubra, merupakan awal daripada meluasnya agama Islam, diterimanya semakin banyak, dan menjadi awal daripada janji Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah wa syukurillah. Syahrul Quran, itu nama lain daripada bulan Ramadan, adalah bulannya Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat kepada kita berzikir, membaca Al-Quran di antara yang kita cintai. Disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Sahal At-Tasturi radhiyallahu anhu, min alamatil iman hubbullah. Tanda iman itu tentu yang pertama mencintai Allah. Wa alamatu hubbillah hubbul Quran. Dan tanda mencintai Allah adalah mencintai Al-Quranul Karim. Ini mungkin pernah saya sampaikan dulu, abah saya almarhum, baik kepada kami anak-anaknya maupun kepada murid-muridnya, sering bertanya, bergurau,
Hari ini kau mana lebih banyak megang Quran dengan megang bini, katanya dah. Dia bergurau ya. Akulah kita banyak megang bini bah. Terbalik. Mestinya banyak megang Quran. Ngaji Quran, dibaca Al-Quran. Ada lagi orang bukan banyak megang bini, megang koran. Orang Quran yang dibaca ini Quran. Awak praktisi politik tidak juga. Cuman pengamat sampingan aja. Habis waktu baca Quran. Padahal kalau dengan baca Quran, maka Allah berikan pahala. Jangankan satu lembar, jangankan satu ayat, jangankan satu kalimat, satu huruf pun mendapat pahala. La taqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimun harfun. Jangan anggap alif lam mim dihitung satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita menyambung dari kajian kita masih tentang doa memakai baju. Kemarin memakai bajukah, memakai sandalkah, apapun yang baru, kita bacalah doanya. Pada halaman 56 kita sambung. Kemarin doa memakai baju atau surban. Bagian paling bawah, warawayna fi kitab Tirmidzi an Umar radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan satu hadis pada kitab Sunan Tirmidzi dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawban jadidan faqal, siapa orang yang memakai baju yang baru lalu dia mengatakan, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atadammalu bihi fi hayati. Segala puja bagi Allah yang telah memakaikan aku sesuatu yang dapat menutupi auratku, yang dengarnya aku memperelok diriku di dalam hidupku. Jadi kan baju ini kan selain menutup aurat, juga supaya dipandang elok, pandang bagus, dipandang bersih, dipandang sopan, menjadi hiasan kita. Termasuk kita solat nih. Solat ini kan pasti memakai perhiasan. Khudhu zinatakum inda kulli masajid. Pakai perhiasan kamu ketika kamu akan mengerjakan solat. Berpakaian yang baik, rapi, ikuti sunnah-sunnah Nabi, sebaik-baiknya. Dari rumah kita memakai dengan rapi. Kalau ada minyak wangi, pakai minyak wangi. Ada serban, ada rida, dipakai rida. Kayak rompi silakan, sana maknanya juga bermakna rida. Kemudian lagi kita masuk ke masjid ikut dengan sunnah-sunnahnya. Masuk dengan kaki kanan, jangan lupa doanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Minta ampun, salawat dengan Nabi, minta ampun, lalu mohon doa, dibukakan Allah masuk dengan kaki kanan agar dibukakan pintu-pintu kebaikan. Upayakan jangan melewati orang yang sedang sholat. Karena itu adabnya kita jangan sholat di dekat pintu masuk atau di dekat pintu keluar, atau yang sifatnya menghalangi orang lewat. Karena tidak boleh melewati orang yang sholat. Dan kita disunnahkan sholat menghadap sutrah. Sutrah itu ada dindingnya maksudnya. Ada penghalangnya. Kalau tidak ada penghalang, boleh ditaruh tongkat, ditaruh tas sebagai tanda. Taruh begini depannya ya. Atau yang bertegak dikit, ada bangku dan sebagainya. Supaya orang jangan lewat di depan kita.
Makanya kita upayakan jangan berdiri di tempat yang menghalangi orang untuk masuk ke dalam masjid. Kalau sudah kita ambil posisi, kira-kira sudah aman, kita rasa orang tak akan lewat di depan kita. Kalau ada orang lewat di depan kita, maka kita cepat tangan kita ginikan. Tahan. Ya. Tahan gini. Mudah-mudahan kawan yang ditahan itu paham. Takutnya pas kita gini nanti salaman. Kalau kita nahan dia jangan sampai lewat artinya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih maknanya kalau ingin melihat syaitan yang berjalan, tengoklah orang yang suka melewati orang sholat. Nah, makanya kita bantu, jangan kita pada posisi yang payah. Nah, masuk orang paksa terlewat kita. Tapi kalau tidak ada jalan lain, mau tak mau menjadi boleh. Gitu ya. Nah, keluar gitu juga. Jangan kita di dekat pintu keluar. Nah, masuklah. Pijakkan telapak kaki kanan kita untuk memulai masuk ke tempat sajadah kita. Di mana kita posisi solat, kita masuknya dengan kaki kanan. Kias dengan masuk masjid tadi. Kapan kita meninggalkan, kita bergerak dengan kaki kiri dulu. Gitu juga kalau khutbah, naik kaki kanan, turun kaki kiri, masuk sajadah yang jadi imam kanan, keluar kiri. Nah, itulah karena Nabi SAW setiap perkara yang baik yu'jibuhut tayamun, Nabi suka dan mengusahakan selalu untuk mendahulukan yang kanan. Kalau untuk hal yang sebaliknya Nabi mendahulukan yang kiri. Makanya kita kalau pakai baju yang kanan dulu, kapan melepas yang kiri dulu. Pakai sandal yang kanan dulu, melepas yang kiri dulu. Keluar masjid kaki kiri dulu, walaupun pijak sendal dikit, yang penting langkahnya kiri dulu misalnya ya. Termasuklah buka aurat. Buka aurat jangan lupa baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Sama-sama. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Pendek ya. Dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Apalagi perempuan, hati-hati. Karena yang ngintainya banyak. Ya, makanya kita berlindung daripada yang melihat kita, kita tidak dapat melihat dia. Jin, syaitan, banyak. Baca itu termasuk menjadi sebab kita dijauhkan Allah daripada gangguan-gangguan. Banyak sunnah-sunnah yang pelan-pelan kita ikuti. Termasuk di kamar mandi kalau dapat pakai sandal, kalau dapat nutup kepala, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Kalau laki-laki boleh buat songkok khusus untuk masuk ke dalam kamar mandi. Ayah kita di Tungkal itu spesial. Bahkan dia sangat hati-hati, kain khusus kamar mandi lain, songkok khusus lain. Dengan yang dibuat solat. Awak kau solat itu, tidur itu, kamar mandi itu. Belum dapat kita ngatur sebaik-baiknya. Tapi direncanakan lah ya. Rencanakan. Ini kita masuk pakai baju baru, melepas baju baru. Nah, tadi yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui Sayyidina Umar, bacanya itu tadi. Alhamdulillahilladzi kasani ma wari bi aurati, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini yang dengannya aku menutup auratku, wa atajammalu bihi fi hayati, yang dengannya aku memperelok diriku untuk kehidupanku ini, dalam hidupku ini. Tsumma amada ila thawbil ladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi, kemudian ia pergi dengan membawa busana yang lama. Nabi kalau sudah ada yang baru, yang lama disedekahkan, yang lama yang masih bagus. Awak kau tidak sampai 2 lemari baju, pakai tidak. Nanti pelan-pelan lah kita ikut dan berusaha. Kita sumbangkan kira-kira baju yang tidak ada pakai,
kita sedekahkan. Kalau yang buruk koyak-koyak dosa, yang pantas dan layak. Fatasaddaqa bihi, lalu bersedekah dengannya. Mohon maaf nih ibu-ibu, terlalu banyak nih kadang-kadang nih. Yang lama-lama tuh disimpan, dikebat tapi tak pula dia buka-buka, itu apa juga? Jadi tempat lipas berdiam. Eloklah. Kalaupun memang yang pakai ya silahkan pakai semuanya, tidak apa-apa. Tapi kira-kira yang sudah tak pakai, yang kita pun sudah jarang ataupun memang hampir tak mau pakai lagi, itu sedekahkanlah. Contoh, tapi berat. Datuk saya dulu, dia buat rumus hanya 7 pakaian luar, 7 pakaian dalam, 7 sarung. Jadi kalau berganti dia 7 itulah. Nanti ada yang baru, yang lama sedekahkan, yang baru sedekahkan, yang lama. Pertama lemari tidak ada sempitnya, ngambilnya enak. Ini sampai ngambilnya duit pening pala. Nah, mana yang nak pakai? Saking banyaknya. Tapi kalau semuanya dipakai bagus, tidak masalah. Selama kita pakai silahkan, ganti-gantilah pakainya. Punya rompi 3 macam. Hari ini rompi hitam, besok rompi hijau, besok rompi putih. Tidak apa-apa, bagus ya. Selama kita pakai, tetaplah diputar-putar dan dipakai-pakai supaya jangan dianggap mubazir. Tapi kalau dah setahun bersimpan tak ada dipakai, berarti memang tak ada pakai itu. Berarti kita tidak begitu suka. Itu pun sebenarnya kurang elok. Sedekah itu yang kita masih suka mestinya ya. Nabi fatasaddaqa bihi, lalu ia sedekahkan. Dapat baju baru, yang lama disedekahkan. Kana fi hafzillah, siapa yang melakukan begitu, baca doa baju baru, yang lama disedekahkan, dia berada dalam lindungan Allah. Wa fi kanafillah, dalam jagaan Allah. Wa fi sabilillah, dicatat dalam fi sabilillah. Hayyan wa mayyita, dalam keadaan hidupnya, wa mayyita, dalam keadaan dia sudah meninggal dunia. Syahid fi sabilillah. Ini cuman gawenya. Kalau ada yang beli baju baru, minimal ada yang disedekahkan. Yang lama, itu ya berguyur-guyur. Karena kan tidak ada mudah juga kita mengubah mindset kita nih. Apalagi orang lama. Asoy buruk-buruk itu pun masih disimpannya, lipatnya nanti kumpulkan. Benda-benda buruk yang sudah tak pakai lagi, kalau memang ada manfaatnya alhamdulillah. Tapi kalau cuman simpan-simpan handar, eloklah dia sedekahkan. Dicatat pahalanya tadi dalam lindungan Allah, jagaan Allah. Ini dalam istilah balaghah al-itnab. Al-itnab itu artinya penegasan melalui kalimat yang dilengkapkan. Maka maknanya mendalam dan menunjukkan kelebihan dan kesungguhan. Dalam lindungan Allah, dalam jagaan Allah. Padahal maknanya bisa sama, tapi itu untuk menguatkan. Apa namanya tadi dalam istilah balaghah? Itu yang santri-santri. Pardani apa namanya? Al-itnab, al-itnab dalam ilmu balaghah. Kalau yang diringkas al-ijaz. Mohon maaf ya, ini istilah untuk kita menggalakkan, menggairahkan generasi kita untuk menuntut ilmu agama. Jadi kalau kita baca sesuatu yang Allah atau Nabi menggunakan al-itnab, Allah sendiri sudah memanjangkan penjelasan. Nabi sudah memperpanjang penjelasan. Masih juga kita tak mau, itu namanya bengak.
Situ kita sadar Allah. Ini Nabi kan siapa pakai baju dalam lindungan Allah, dalam jagaan Allah, dalam fisabilillah. Tak mau juga kita pakai doa ini. Berarti apa namanya tadi tu? Bengak. Bengak tu paling mudah dipahami lah ya. Untuk orang Jambi paling mudah. Sebab makna bengak ni kan banyak. Makna tak ada mau nurut, bengak juga. Bandel, kelakuan, bengak juga. Orang yang banyak makna bengak ni tak? Yang suka bertinju, bengak juga tak namanya. Banyak. Hebat bahasa Jambi Melayu ni berarti. Payah orang barat paham dah. Bengak kau ni. Maknanya banyak. Bisa tak bengak makna yang tak mau dapat lain ya? Orang diajari tapi tak dapat. Itu bukan bengak lain. Bapak. Bisa tak kata bengak digunakan tu? Yang menyebut dikit ada ya. Akan dalam maknanya ya. Jadi kalau tak mau nurut juga, apa yang diajarkan Allah sudah jelas, panjang, lebar. Itu berarti ya kita keterlaluan. Ini mudah-mudahan kita boleh hafal nih. Nanti kan boleh baju baru nih ibu-ibu misalnya. Kalau bapak-bapak macam kami yang tua nih nampaknya kurang sudah berpikir baju baru dah. Yang penting bini bagi yang punya bini. Anak kalau sudah yang berumur kadang dia tak pikir lagi. Yang penting bini lah dulu, anak lah dulu. Tapi kalau masih ada nak beli juga berarti masih mantap. Ya, oke ya, insyaallah. Alhamdulillah. Itu semuanya nikmat dari Allah. Tak boleh pula kita duit banyak tapi tanda misalnya tak boleh ya. Itu mensyukuri nikmat Allah. Kalau ada ya silahkan. Kalau kita ada atau ada hal yang lain yang lebih penting, yang lebih penting dulu misalnya. Babu ma yaqulu li sahibi idza ra'a 'alaihi thawban jadidah. Bab apa yang dikatakan oleh seseorang, diucapkan oleh seseorang jika melihat sahabatnya mengenakan baju baru, pakai pakaian baru. Nengok kawan pakai baju baru misalnya. Wa rawayna fi sahih al-Bukhari an Ummi Khalid binti Khalid, kami riwayatkan satu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dari Ummu Khalid, anak Khalid radhiyallahu anha, anak Sayyidina Khalid. Qalat, beliau berkata, Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan beberapa pakaian yang di dalamnya terdapat satu pakaian namanya khamisah. Ada rumbainya, ada rumbai atau pita atau list, bahasa sekarang mungkin ada listnya, baju yang macam mana, baju keren-keren ada list itu ya. Yang berwarna hitam tapi terbuat daripada sutra. Jadi kalau ada sutra dikit tak apa-apa tu ya. Tapi kalau sutranya banyak haram hukumnya bagi laki-laki. Tapi Nabi masih tetap bertanya nih. Man tarawna naqsu hadil khamisah. Nabi dapat pakaian. Beberapa pakaian. Di antaranya ada pakaian yang ada rumbai atau pita terbuat dari sutra, ada pitanya, ada listnya, tapi dari kain sutra yang diharamkan bagi laki-laki. Nabi berkata, siapa menurut kalian yang dapat kami pakaikan pakaian ini? Man tarawna naqsu hadil khamisata, siapa yang kira-kira aku bagi untuk dipakaikan kepadanya? Fasakatal qaum faqala, semuanya pada diam para sahabat, lalu berkatalah Khalid, Ummu Khalid, utuni bi Ummi Khalid. Fasakatal qaum faqala utuni bi Ummi Khalid. Nabi yang berkata, Nabi bilang, panggilkan aku Ummu Khalid.
utuni ummi Khalid. Fa utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku didatangkan kepada Nabi. Fa'albasaniha biyadihi, lalu beliau sendiri yang memakaikannya kepadaku dengan tangannya. Artinya anak daripada sahabat Nabi Khalid bin Walid namanya Ummi Khalid. Jadi yang boleh perempuan memakainya. Jadi Nabi sangat berhati-hati, tapi dalam fikih kalau dikit susteranya tidak ada apa-apa. Tapi Nabi di sini yang ada sutranya Nabi hadiahkan, Nabi sedekahkan. Wa qala, sembari beliau bersabda, abli wa akhliqi marratain, pakailah pakaiannya sampai rusak. Wa akhliqi marratain, pakailah sampai dia usang. Ini kadang-kadang yang terkait, ada bab terkait sedekah, terkait hadiah. Makanya kan kalau ada hadiah lebih baik kita simpan, kita pakai sendiri kalau ada orang beri hadiah untuk kita. Kadang-kadang kalau memang sudah kita rasa ataupun ada yang menginginkannya, dia sangat menginginkan, boleh. Tapi kalau dapat hadiah yang dibagi orang itu memang kita sendiri yang pakai, karena ada kaitan dengan yang memberinya. Kalau dapat Warawayna fi kitab Ibn Majah. Warawayna fi kitab Ibn Majah. Awalnya warawayna fi kitabaini ada nunnya. Karena dia bersambung dengan kata setelahnya, maka nunnya dibuang. Warawayna fi kitab Ibn Majah wa Ibn Sunni. Kami riwayatkan satu hadis dari kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Umar radhiyallahu anhu thawban faqala ajadidun hadha am ghasil. Suatu hari Nabi melihat Sayyidina Umar mengenakan sebuah baju. Nabi bertanya, baju ini baru atau baju habis dicuci? Faqala bal ghasilun, baju ini baru dicuci ya Rasulullah. Faqal, Nabi berkata, ilbas jadidan, pakailah baju yang baru. Wa'ish hamidan, hiduplah dengan terpuji. Wa mut syahidan, dan matilah sebagai mati syahid. Raya ni kalau banyak duit, bolehlah beli baju maksudnya. Jangan baju lama telah dicuci-cuci terus. Awak banyak duit. Tapi kalau memang itulah adanya, tidak masalah. Ini Nabi, ilbas jadidan, pakailah baju yang baru. Wa'ish hamidan, hiduplah yang terpuji. Wa mut syahidan, matilah mati syahid. Sebab akan ada beda lah. Baju yang lama dicuci dengan baju baru. Pas pakai yang baru pasti beda lah dengan yang lama. Makanya ada pepatah Arab. Tapi pepatah ini mohon maaf jangan tersinggung, memang dari sononya. Kullu jadidin laziz, setiap yang baru itu laziz, lezat, enak. Wa in kana mujriha, walaupun bisa melukakan. Sepatu baru enak walaupun kadang kita ada lecet dikit sebenarnya. Artinya kesyukuran kita menjadi lebih. Jadi kalau rezeki lebih ya silakan. Apalagi baju baru di hari raya memang disunatkan. Di hari Idul Fitri itu disunahkan memakai baju yang baru. Bagi yang ada duit beli baju. Bagi yang banyak keperluan yang lain tidak ada masalah. Sebab umumnya boleh jadi nanti terbatas. Kalau sudah terbatas biasanya suami ngalah lah. Yang penting bini, sayang bini, penting anak. Tapi kalau dapat minimal satu, adalah ambil sunnahnya aja niatnya ya, ambil sunnah. Demikianlah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi motivasi bagi kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
آمين يا رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمد الناعمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وأفضاله. اللهم اسع لنا رزقنا من دنيانا ولا تحجبنا بها نخرانا، واجعل مقامنا عندك دائمين بين يديك ناظرين منك إليك، وأرنا وجهك وأرنا عن الرؤيا وعن كل شيء دونك، وارفع البين فيما بينه وبينك يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألتم بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألتم بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألتم بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.